Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas informasi tolabul ilmi. Saksikan pemirsa, di malam yang penuh ridho rahmat ilahi ini, kita sebagai sama-sama pecinta cahaya ayat alam ilahi ingin menyajikan sesuatu yang sangat istimewa kasta angkasa dari cahaya ayat alam semesta, pemirsa. Apa perwujudannya? Ialah sebuah tasbih yang terbuat dari bahan-bahan langka. Kenapa kita memilih tasbih untuk menjadi salah satu sambung rasa percintaan kita pada alam semesta? Karena tasbih ini adalah jembatan kita menuju ke arah kemakrifatan, menuju ke arah titik ridho rahmat Tuhan, pemirsa. Dan di sisi lain, tasbih itu juga salah satu legenda cerita dari seluruh para pendakwah agama, para kekasih-kekasih yang maha kuasa, terutama para nabiullah kita, para sahabat-sahabat kita, bahkan para wali-wali kita, para kiai-kiai kita. Senjatanya juga tasbih, pemirsa. Tinggal di situ kita mempunyai penyatuan rasa yang berbeda-beda. Jikalau saya sebagai Sunan Kalilanang dan beliau sebagai Ki Sabdo Alam itu sama-sama mencintai energi tasbih, pemirsa, tapi berbeda warnanya. Kalau saya mencintai tasbih dari bahan kayu aji, pemirsa. Seperti ini bentuknya. Kalau Ki Sabdo Alam mencintai tasbih dari bahan batu giok alami, pemirsa, yang terlihat sangat sejuk dan sangat indah mempesona dalam pandangan mata kita, pemirsa. Itu menjadi sarana pendekatan, menjadi sarana hubungan sambung rasa ketuhanan antara hamba dan Sang Pencipta, pemirsa. Inilah alasan kita mengikuti napak tilasi kalau bahasa sastra Jawa kita. Nah, kalau bahasa Arabnya mengitbai para kekasih-kekasih yang maha kuasa. Kalau secara bahasa Maduranya adalah norok buntehi. Jadi banyak sekali bahasa, pemirsa. Dan kembali pada perwujudan cahaya ayat alam semesta yang kita cinta, pemirsa. Ini adalah perwujudan dari tasbih pingitan kita yang paling kita cinta. Ini adalah terbuat dari kayu aji, mustikanya kelor, pemirsa. Kenapa kita sebut mustika? Dari keterangan pohon kelor itu, dari kulitnya itu sudah ada khasiatnya, ada kelebihannya, ada manfaat-manfaatnya. Terus kita masuk lagi lebih dalam, daun kelornya itu lebih mempunyai manfaat lagi, lebih mempunyai istilahnya khasiat lagi. Dan ketika masuk lebih ke dalam lagi, itu ke arah benalunya, itu kehebatannya di atasnya lagi, pemirsa, energinya. Dan masih ada lagi yang lebih dalam lagi. Apa itu, pemirsa? Getahnya atau galih mustikanya. Ini perwujudannya. Ini adalah wakil dari kulit, daun, dan benalu. Nah, ini di atas benalu tingkat kadar kaliber kekuatan energi alam semestanya. Kenapa begitu? Sekarang di dalam kulit itu pasti mengandung getah. Gitu, kisah dalam. Nah, dan inilah bahan getahnya. Gitu. Terus di dalam daun itu kan juga ada getah. Sehingga daun itu bisa bermanfaat menjadi obat yang sangat hebat. Itu
karena daun itu mengandung getah. Gitu? Nah, terus kita masuk lagi, lebih ke dalam lagi, lebih tinggi lagi, benalu. Dan benalu itu menjadi hebat, melebihi kulit dan daunnya, itu karena benalu itu menyerap getah dari daun dan dari kulit pohon kelornya. Nah, ternyata di dalam benalu, di dalam daun, di dalam kulit itu ada kekuatan tasbih ini, pemirsa. Ini adalah perwujudan dari getah kelor yang membeku, pemirsa, yang mengeras, pemirsa. Ini perwujudannya, getah kelornya. Ini kita mencari, mengumpulkan satu persatu getah kelor yang mengeras seperti ini, pemirsa. Itu kisaran hampir 20 tahun, pemirsa. Sudah sangat lama sekali. Ini kenapa kita mencintai tasbih yang dari bahan kayu aji itu, pemirsa. Dan kebetulan ini kita mendapat jawaban lagi, doa-doa kita lagi tidak tertolak ternyata. Cuman kadang-kadang kita harus tahu diri, permintaan permohonan doa kita itu tidak selalu spontanitas dikasih. Kadang-kadang masih disemayani. Apa itu bahasa disemayani, Ki Sabdalam? Disemayani. Itu seperti ditunda atau ibaratnya diundur beberapa putaran waktu. Nah, seperti itu. Kalau bahasa di daerah kami itu disemayani. Nah, nanti dulu tak kasih, tapi aku ingin lihat dulu kesungguhanmu dan ketulusanmu meminta apa yang kamu inginkan itu sedalam apa, sejauh mana. Ya, dengan perjalanan yang penuh dengan liku-liku dan maaf, ya kita nggak bilang derita sih, tapi ya terasa juga sih. Tapi itu aku nggak mau, aku nggak suka menyebut sebuah gelombang rasa yang menyakitkan itu sebagai derita. Itu penderitaan, walaupun benar itu cobaan, itu apa itu ujian, itu benar memang kalimat itu, istilahnya fatwa itu, bahwa manusia hidup itu mendapat cobaan, ujian, atau penderitaan. Tapi saya lebih suka menyebutnya, itu bukan menyebut seperti itu, tapi condong saya lebih nyaman menyebut itu adalah proses pematangan, proses kenaikan tingkat lah istilahnya kayak gitu. Itu yang malah terasa lebih nyaman dan tidak menyakitkan kebatinan, pemirsa. Jadi jangan anggap ujian, cobaan itu menyakitkan. Anggaplah itu adalah proses pematangan dari beras mentah menjadi nasi matang yang punel, yang benar-benar nikmat gitu di Sabda Alam. Itu kan harus melewati proses pembakaran, penggodokan. Itu kan diibaratkan rasa-rasa yang sangat menyakitkan, ya tahu kita Sabda Alam. Nah, itu. Tapi ketika kita memahami itu adalah proses yang harus kita lewati, lega melewati proses itu kita bagaimana bisa matang dan bisa menjadi ketemu apa yang kita kajati, kan nggak akan mungkin bisa tuh pemirsa. Nah, itu yang malah membuat nyaman hati kita, tidak merasa tersiksa pemirsa. Jadi aku lebih suka memilih kalimat kata proses pematangan. Aku lebih kurang suka, walaupun itu benar, itu ujian, cobaan, atau penderitaan. Itu sakit rasanya. Sakit. Aku kayaknya nggak tahan. Wong diuji kok nggak ada habisnya. Kapan lulus sekolahnya, toh? Selain gitu. Aku lebih mending memilih itu adalah proses pematangan. Dan dalam proses itu memang sangat panas dan sangat menyakitkan, pemirsa. Harus mengalami banyak sekali hinaan. Enggak sekali dua kali kita pas ketika melakukan perbolongan itu dimaki-maki orang. Dimaki-maki orang. Ada tanamannya yang hilang itu dikira kita yang istilahnya mengambilnya. Istilahnya itu adalah proses dari perjalanan pematangan itu tadi, pemirsa. Pernah kita juga dipergoi, itu dikira maling atau apa. Padahal kita ya mencari di alam semesta, menelusuri kali-kali di wilayah-wilayah alam semesta kayak gitu, pemirsa. Itu yang saya sebut proses pematangan. Akhirnya jerih payah kita, rasa panas, rasa sakit kita itu benar-benar dikabulkan oleh Sang Pencipta. Dan kita bisa mendapat satu temuan yang tiada terduga, itu adalah mustika kelor ini ternyata menunjukkan
menyatakan mampu berzikir pada Yang Maha Kuasa. Di sini terbukti, pemirsa. Saya melihat ke arah pendekatan ini. Nah, ini pemirsa. Di dalam mustika kelor ini tergurat lafaz Allah. Nah, ini pemirsa. Bisa kelihatan jelas oleh kamera. Nah, ini benar-benar terjadi sebuah kelangkaan yang mengejutkan hati, pemirsa. Bahwa kenyataannya yang bisa berzikir pada Yang Maha Kuasa itu bukan hanya bangsa manusia. Ternyata alam semesta itu juga mampu berzikir, pemirsa. Makanya kita jangan terlalu angkuh sok suci toh, pemirsa. Ini gitu. Kita harus mampu melakukan iso rumongso, ojo rumongso iso. Itu adalah mustika fatwa yang selama ini kita suka. Ternyata alam semesta menampar kita, menyadarkan kita untuk tidak berangkuh-angkuh terlalu lama di dalam jiwa, merasa yang lebih suci dan mulia. Memang ada kalimat, manusia itu makhluk yang lebih mulia dari makhluk yang lainnya. Tapi nanti dulu, manusia yang macam apa kita alam? Ya toh? Iya. Jangan kita menjelaskanlah, nanti kita malah dimarahi oleh pemirsa. Terus ini yang satunya pemirsa, ini benar-benar terjadi. Ini ada sebuah kalimat tulisan juga di sini. Ini bahannya, ini bukan bahan lain loh pemirsa. Ini juga dari mustika getah kelor itu tadi pemirsa. Ini adalah kalimat dari Muhammad. Ini kelihatan oleh kamera. Kelihatan ini. Nah ini mem, ha, mem, ini dal. Tapi ya abstrak pemirsa, nggak bisa jelas. Kalau rapi dan jelas indah dilihat mata, ya cetakan pabrikan kita dalam, ya toh, ya jangan marahi kita kalau masih kurang jelas pemirsa. Tapi setidaknya ini sudah bisa dibaca kok pemirsa. Apalagi dibaca oleh Kisabtu Alam yang memang sudah punya istilahnya keterbiasaan inceng-inceng di alam semesta. Maaf lagi Sabda Alam, jangan marah. Bercanda biar awet muda. Ini pemirsa, bukti bahwa alam semesta itu juga berzikir pada Sang Pencipta. Ini keajaiban atau kelebihan ayat alam semesta. Bahwa di sini itu ayat itu memang keterangannya ada dua, tersurat dan tersirat. Yang tersurat itu disebut dengan mushaf atau kitab suci Al-Quran yang berbentuk kertas-kertas dengan tulisan Arab, yang itu disebut dengan mushaf itu pemirsa. Itu adalah ayat yang tersurat dan itu bidang keahlian pakar para ulama-ulama, para pendakwah-pendakwah agama. Dan kita bukan, soalnya kita hanya seorang pecinta ayat alam semesta yang berupaya belajar bersama dengan Kisabtu Alam juga itu membaca ayat yang tersirat. Ini salah satunya pemirsa. Nah, ini semoga menjadi sebuah edukasi, menjadi sebuah kekayaan menambahi kekayaan hati, bisa menundukkan keangkuhan, kesombongan hati. Nah, ini yang dimiliki oleh Kisabtu Alam. Ini kayaknya juga 1000 makna pemirsa. Selain yang kita punya. Ini memang kita genggam sebagai mainan kita, tapi permainan yang menuju ke arah kemakrifatan jiwa, menuju ke arah cahaya ridho rahmat Sang Pencipta, termasuk tasbihnya Kisabtu Alam ini pemirsa. Warna hijaunya itu benar-benar sangat sejuk, terasa di dalam dada. Terasa adem. Adem ya, adem. Bahkan fa insyaallah biidznillah pemirsa, ini nggak ngecap-ngecapi loh. Pemegangnya ini insya Allah lebih bisa awet muda. Dilihat itu dengan sebayanya itu nanti akan 20 tahun lebih muda dari sebayanya pemirsa. Dan Pak insya Allah 25. Lah, gitu loh. Insya Allah kok ke arah itu. Karena apa? Ini adalah energi kesejukan. Energi kesejukan, giok itu dicintai dan istilahnya digemari oleh istilah kasta dunia. Enggak hanya orang Jawa saja. Seluruh dunia itu hampir memfavoritkan. Dan di Sabtu Alam kok ya delalah punya sambung rasa dengan tasbih alam semesta yang berbentuk giok ini pemirsa. Nah, inilah pemirsa sajian dari kami berdua, cahaya ayat alam semesta yang menuju ke arah kemakrifatan ridho rahmat Sang Pencipta, yang
menjauh dari kesirikan dan kemusyrikan, menyekutukan Sang Pencipta, pemirsa. Semoga bisa bermanfaat dan berguna menjadi penambahan kekayaan cakrawala jiwa para pemirsa dimanapun berada. Salam dari kami, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.